Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf bermimpi. Pada malam di mana para saudara-saudaranya mengadakan pertemuan rahasia, merencanakan perbuatan makar dan rencana jahat terhadap dirinya, Nabi Yusuf sedang tidur nyenyak, mengawang di alam mimpi yang sedap, mengawang di alam mimpi yang sedap dan mengasihkan, tidak mengetahui apa yang oleh takdir direncanakan atas dirinya, dan tidak terbayangkan olehnya bahwa penderitaan-penderitaan yang akan dialami adalah akibat perbuatan saudara-saudara sekandungnya sendiri, yang diilhami oleh sifat-sifat cemburu, iri hati, dan dengki. Pada malam yang naas itu, Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya seakan-akan 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan bersujud di depannya. Buru-buru setelah terbangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya, menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dan alami dalam mimpi. Tanda gembira segera tampak pada wajah Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Yusuf, putranya. Ia berkata kepada sang putra, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang berisi dan bukan mimpi yang kosong. Mimpimu itu memberi tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu bahwa engkau akan dikaruniai Allah kemuliaan, ilmu, dan kenikmatan hidup yang mewah. Mimpimu itu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu bahwa hari depanmu adalah hari depan yang cerah penuh kebahagiaan, kebesaran, dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Akan tetapi engkau harus hati-hati, wahai anakku. Janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu yang aku tahu mereka tidak menaruh cinta kasih padamu. Bahkan mereka mengiri kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Binyamin. Mereka selalu berbisik-bisik jika membicarakan halmu dan selalu menyindir-nyindir dalam percakapan mereka tentang kamu berdua. Aku khawatir kalau engkau ceritakan kepada mereka kisah mimpimu, akan makin meluaplah rasa dengki dan iri hati mereka terhadapmu. Dan bahkan bukan tidak mungkin bahwa mereka akan merencanakan perbuatan makar terhadap dirimu yang akan membinasakan engkau. Dan dalam keadaan demikian, setan tidak akan tinggal diam. Tetapi akan makin membakar semangat jahat mereka dan mengobarkan rasa dengki dan iri hati yang bersemayam di dalam dada mereka. Maka berhati-hatilah, hai anakku, jangan sampai cerita mimpimu ini bocor dan didengar oleh mereka. Pokok cerita tersebut di atas terdapat dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 10 yang berbunyi sebagai berikut.
Untuk berikutnya, bab Yusuf dimasukkan ke dasar sebuah sumur. Pada esok harinya, setelah semalam suntuk, kakak-kakak Yusuf bertemu, merundingkan siasat dan merencanakan penyingkiran adiknya yang merupakan saingan berat dalam merebut hati sang ayah. Datanglah mereka menghadap Nabi Yakub, ayahnya, untuk minta izin membawa Yusuf berekreasi bersama mereka di luar kota. Berkata juru bicara mereka kepada sang ayah, "Wahai ayah yang kami cintai, kami berhajat berekreasi dan berpiknik keluar kota beramai-ramai, dan ingin sekali bahwa adik kami Yusuf turut serta dan tidak ketinggalan. Menikmati udara yang cerah di bawah langit biru yang bersih. Kami akan bawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk santapan kami selama sehari berada di luar kota untuk bersukaria dan bersenang-senang, menghibur hati yang lara dan melapangkan dada yang sesak, seraya mempertebal rasa persaudaraan dan semangat kerukunan di antara sesama saudara." Berkata Yakub kepada putra-putranya, "Sesungguhnya aku akan sangat memasyhulkan fikiranku. Sesungguhnya akan sangat memasyhulkan fikiranku bila Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku. Apalagi akan turut serta bersamamu keluar kota, di lapangan terbuka, yang menurut pendengaranku banyak binatang buas seperti serigala yang banyak berkeliaran di sana. Aku khawatir bahwa kamu akan lengah menjaganya, karena kesibukan kamu bermain-main sendiri sehingga menjadikannya mangsa bagi binatang-binatang buas itu. Alangkah sedihnya aku bila hal itu terjadi. Kamu mengetahui betapa sayangku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan ibunya." Putra-putranya menjawab, "Wahai ayah kami, masakan masuk di akal bahwa Yusuf akan diterkam oleh serigala atau lain binatang buas di depan mata kami sekelompok ini. Padahal tidak ada di antara kami seorang yang bertubuh lemah atau berhati penakut. Kami sanggup menolak segala gangguan atau serangan dari manapun datangnya, apakah itu binatang buas atau makhluk lain. Kami cukup kuat dan berani, dan kami menjaga Yusuf sebaik-baiknya. Tidak akan melepaskannya dari pandangan kami walau sekejap pun. Kami akan mempertaruhkan jiwa raga kami semua untuk keselamatannya. Dan manakala kami akan menaruh wajah kami, dan di manakah kami akan menaruh wajah kami bila terjadi hal-hal yang mengecewakan ayah mengenai diri Yusuf." Akhirnya Nabi Yakub merasa tidak ada alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya membawa Yusuf berekreasi keluar kota. Walaupun dalam hati kecilnya ia merasa tidak aman melepaskan Yusuf di tangan saudara-saudaranya yang diketahui mereka tidak menyukai dan tidak menaruh kasih sayang kepadanya. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Baiklah,
Jika kamu memang sanggup bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya sesuai dengan kata-kata yang kamu ucapkan itu, maka aku izinkan Yusuf menyertaimu. Semoga Allah melindunginya bersama kamu sekalian. Kiranya sekian dahulu, kita akan lanjut di lain waktu. Terima kasih.